السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا أكرم الخلق من ألوذ به بواقع حلول الحادث العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فبشر المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبفضل الدارين آمين. رضي الله عنكم وأوصيكم بتقوى الله فإنه خير ما أوصى به المسلم والمسلمة أن يحفظ الله على الآخرة وأن يعمل بتقوى الله. احذروا ما حذركم الله من نفسه ولا أفضل من ذلك نصيحة ولا أفضل من ذلك ذكرى فإنه تقوى لمن عمل به ولا وجد ومخافة وعون صدق على من تبتغون من أمر الآخرة ومن يسر الذي بينه وبين الله تعالى من أمر السر والعلانية فلا يملك ذلك إلا وجه الله تعالى يكون له ذكرا في عاجل أمره وذكرا في بعد الموت حين يفتكر المرء إلى ما قدم وما كان من سوى ذلك يود لو أن بينه وبينه أبدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. والذي فتن قوله وأنجز وعده لا خلف لذلك فإنه يقول تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. واتقوا الله في عاجل أمركم وآتيه في السر والعلانية فإنه يتق الله يكفر عنه من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويغفر له أجرا ومن يتق الله فاز فوزا عظيما. فإن تقوى الله تقي مكة وتقي عقوبته وتقي سخطه. فإن تقوى الله تطيب الرزق وترفع الدرجة. خذوا بحظكم ولا تفرطوا في حمد الله وقد علمكم الله كتابا ونهجكم سبيلا ليعلم الذين صدقوا وليعلم الكاذبين. فأحسنوا كما أحسن الله إليكم وعادوا أعداءهم وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وسماكم المسلمين ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه ولا قوة إلا بالله. فأكثروا ذكر الله واعلموا ما بعد الموت واعملوا ما بعد الموت فإنه من أصلح ما بينه وبين الله يكفي له ما بينه وبين الناس. ذلك لأن الله يدل على الناس ولا يدلون عليه ويملك من الناس ويملكون منه. الله أكبر ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الشكر لله على نعمة الله صلوات والسلام على رسول الله. Teruskan dari kitab Muhammad Rasulullah Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi di dalam Syama'il Al-Muhammadiyah dan Sadar Al-Majidah dan Imam Syekh Abdullah Surayuddin sudah sampai ke halaman 85 tentang bagaimana khutbah-khutbah Nabi di awal Jumat di Madinah Al-Munawwarah di kota Kuba.
Nabi mampir di kota Kuba atau daerah Kuba sebelum masuk ke Madinah. Istirahat dari capeknya berjalan musafir selama 6 hari 7 hari dengan onta bersama Sayyidina Abu Bakar. Nabi istirahat di satu tempat namanya Kuba, yang mana Rasulullah berkata, siapa yang berwudu dari Madinah pergi ke Kuba sama pahala, dan dia sholat di Kuba 2 rakaat, sholat duha, sholat sunnah, maka pahalanya seperti Allah, pahalanya seperti Allah. Karena mungkin orang-orang dahulu berat untuk pergi jalan 6-7 hari untuk umrah ke Makkah, dan juga masih dikuasai oleh orang-orang musyrik, orang-orang kufar jahiliyah. Tak boleh orang Islam masuk untuk umrah, karena dia pada pakai Ka'bah dengan cara ibadah-ibadah orang-orang jahiliyah. Maka Nabi memudahkan siapa yang mau umrah dari Madinah, berburu di rumahnya, nanti jalan ke Kuba, dan di sholat 2 rakaat pahalanya sampai dia seperti berumrah. Nah, Nabi bikin masjid di situ, awal masjid Jumat, pertama masjid Jumat. Nah, Nabi berkhutbah panjang lebar, aku wasiatkan kalian bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya takwa tersebut yang terbaik apa-apa yang diwasiatkan, dipesankan seorang muslim kepada orang muslim. Takwa itu berkandung semua ibadah-ibadah yang baik dan taat kepada Allah, serta dengan ilmu dan amal dan ikhlas, dengan takut kepada Allah, dan dia tunduk kepada akhirat, serta dia beristiqamah sampai kematiannya membawa iman dan Islam. Itu takwa kepada Allah, dijauhkan maksiat kemungkaran, dan dia beramal yang saleh dengan dasar iman. Itulah yang paling baik. Dan dikontrol kepada akhirat, berbekal amal saleh untuk dia nanti akan dihisab, akan ditimbang, akan melintasi di padang sirat, akan dapatkan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala min ashabil yamin atau min ashabil shimal. Banyak amruh bitaqwallah, selalu diingat mengerjakan perintah-perintah dengan dasar takwa kepada Allah, takut kepada Allah dari azabnya, dari penglihatannya, dari pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mencatat daripada perbuatan hamba-hamba. Tahdaru ma hadratumullah. Hati-hati, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala afdala min dzalika nasiha. Tidak ada lagi sebagus-bagusnya nasihat adalah bertakwa kepada Allah. Tidak ada lagi mengingatkan orang yang paling mulia, ingatkan orang untuk bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya takwa itu bagi orang-orang yang beriman, beramal saleh. Dalam keadaan takut tidak diterima, dan dalam keadaan harapan amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu adalah menolong kita untuk jujur, untuk sujud kepada Allah dalam sungguh-sungguh, benar-benar hatinya ikhlas, hatinya tenang, menerima Islam dan iman, dan dengan amal yang saleh, dengan senang hati, dengan terbuka hatinya, dengan niat-niat yang baik, harapan-harapan dan prasangka yang baik kepada Allah, yang mana dia mengharapkan nanti keamanan di negeri akhirat. Wa man yuslih alladhi bainahu wa bainallahi amrul sirri wal alaniyah. Dialah Allah yang memperbaiki segala urusan manusia, urusan yang kelihatan, yang tidak kelihatan, yang zahir, yang batin, yang sir, yang alaniyah, itu diketahui oleh Allah, dan dialah yang memperbaikinya dari maksiat ke taat, dari kufur ke iman, dari orang-orang yang jahat menjadi orang yang baik,
rasa takut kepada Allah. Wala yakni bidzalika illa wajh Allah, dan pasanglah niat yang baik segala-galanya di dalam beramal keharibaan Allah, diperuntukkan untuk mendapatkan ridha Allah. Itulah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yakun lahu dzikran fi ajili amrih, nanti engkau menjadi sebutan di dalam segala urusan dengan dasar takwa kepada Allah, akan menjadi ingatan, sebutan manusia waktu hidupnya berbuat yang baik, mati dalam keadaan yang baik, meninggalkan kebaikan, dan menjadi simpenan buat dia setelah dia mati, menjadi pahala dan hasanat, dan pahala-pahala tersebut ampunan dan rahmat dari Allah. Hina yaftahirul mar'u ila ma budir, untuk nanti tidak perlu, tidak butuh, tidak fakir dengan amalan, dengan pahala, dengan rahmat, dengan hasanat. Tidak ada lagi setelah kita meninggal, kita tidak bisa lagi beramal kecuali apa yang kita bawa, apa yang kita amalkan di dunia, itulah yang membela kita. Wa maka misalnya dan selain itu duniawi dan lain-lainnya tidak bisa memberikan manfaat kalau bukan dijalankan di dalam akhirat. Dijalankan umurnya untuk taat, dijalankan mudanya untuk taat, dijalankan kayanya untuk taat, dijalankan waktu-waktu kosongnya untuk ibadah dan taat. Nah, karena perjalanan jauh, akhirat lama menunggu di alam barzakh, dan nanti bersama-sama semua dibangkitkan oleh Allah. Kapan? Wallahu a'lam. Ini juga hari kiamatnya yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Allah memberikan peringatan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah mempunyai rahmat dan ampunan dan berikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang dikasihani. Semoga kita hamba-hamba yang dikasihani. Allah Subhanahu wa taala dengan segala firman-Nya yang maha benar, ayat-ayatnya, wahyunya, semuanya benar. Dan Allah membela hamba-hambanya, memberikan janji-janji pahalanya kepada yang berjihad, berjuang di jalan Allah, dengan dia mendapatkan surga. Allah tidak akan memungkiri janjinya kepada orang-orang yang bertakwa. Allah akan memberikan pahala-pahala di akhirat, di dunia dengan kemenangan-kemenangan di dalam perang fisabilillah, jihad fisabilillah. Itu suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah tidak menzalimi hamba-Nya, tidak mengurangi dari pahala-pahalanya di akhirat nanti bagi orang-orang yang beramal. Wattaqullah fi ajli amrikum wa ajli sirri wal alaniyah. Takutlah kepada Allah selama engkau di dunia dan untuk akhirat, sirran wa jahran, zahiran wa batinan. Takut kepada Allah dengan rasa iman dan amal saleh. Fa innahu man yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi. Orang siapa yang takut kepada Allah, diampuni segala kesalahan-kesalahannya. Wa yu'ti lahu ajra. Allah besarkan pahala-pahalanya. Wa man yattaqillah faqad faza fawzan 'azima. Sesungguhnya barang siapa bertakwa kepada Allah, dia mendapatkan kemenangan yang besar, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Wa inna taqwallah taqimatahu wa taqi'ubatahu wa taqisatahu. Sesungguhnya seseorang bertakwa kepada Allah menghindari daripada kutukannya, menghindari daripada siksanya, menghindari daripada laknatnya, menghindari daripada azabnya. Wa inna taqwallah tubayyibul wajha wa tadfa'u darajat. Sesungguhnya dengan seseorang bertakwa kepada Allah, membersihkan wajahnya, putih berseri-seri dengan cahaya wudu, cahaya tilawat Al-Quran, cahaya sujud, cahaya istighfar, cahaya iman, cahaya puasa, menjadi wajahnya berseri-seri. Wa tarfa'u darajat yaumil qiyamah, dan dia akan derajatnya di hari kiamat dengan
ilmu dan amal yang soleh. Kudu betul, ambillah kesempatan di dunia, ambillah nasib buat kau di dunia untuk beramal. Jangan kau buang-buang waktumu di mana segala amalan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan beramal, bertoat selagi di dunia jangan kalian sia-siakan. Allah telah berikan kepada kalian kitabnya Al-Quran dengan isinya penuh dengan nasihat-nasihat. Allah berikan cara untuk menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bertakwa. Maka ketahuilah, bagi orang-orang yang jujur, yang betul-betul sungguh-sungguh mau beriman dan beramal soleh dengan dasar takwa, maka dia orang-orang yang selamat. Dan sebaliknya, ketahuilah, orang-orang yang pendusta, orang-orang yang membohong, yang tidak beriman kepada Allah, tidak beramal soleh dan tidak bertakwa, na'udzubillah, tempatnya adalah neraka. Fahsinu kama ahsanallahu ilaikum. Kalian berbuat baiklah seperti Allah berbuat baik kepada kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang memberikan segala kesehatan kepada kita. Allah Maha Baik. Kau berbuat baiklah kepada Allah. Dan musuhilah musuh-musuh Allah, syaitan dan iblis dan hawa nafsu, karena mereka lah yang menjerumuskan kalian ke dalam neraka. Jahidillah haqqa jihadih, dan berjuanglah di jalan Allah, memerangi orang-orang kafir, musyrikin, Yahudi dan Nasrani. Di kala itu orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin dipersatukan oleh Nabi kita Muhammad, akan perang di hadapannya, diserang oleh orang-orang Mekah. Sudah hijrah ke Madinah, masih orang Mekah menyerang dan bersekongkol dengan orang Yahudi di Madinah. Siap orang-orang yang beriman untuk berjihad fisabilillah dengan nyawanya, dengan hartanya, dengan niat karena Allah, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Huwa yatabakum, dialah yang akan memenangkan kalian. Dia Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kemenangan dengan sebab takut kepada Allah. Wasallallahu alaihi wasallam. Dan kalian dipersaudarakan menjadi orang Muslim antara Aus dan Khazraj, bersaudara. Yang tadinya musuh kita, antara Muhajirin dan Ansar, bersaudara. Kuat tentara-tentara, barang tentara Allah, orang-orang Ansar. Mereka bersatu dengan orang-orang Muhajirin, bersaudara. Itulah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyatukan kalian, Allah yang mendamaikan kalian. Barang siapa yang beriman, dia akan hidup dalam keadaan aman dan mendapatkan pahala dari Allah. Barang siapa yang hidup dalam keadaan Yahudi dan musyrik atau kufur atau Nasrani, dia akan celaka selama-lamanya. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'akhiru zikrullah wa'malu bima ba'dal maut. Maka banyakkanlah zikir kepada Allah, sebut-sebut nama Allah, ingatlah kepada Allah dengan membaca daripada tasbih, tahlil, tahmid, takbir, dan zikir-zikir pagi dan zikir-zikir sore dan zikir-zikir malam, zikir-zikir bangun tidur. Itu semuanya untuk kalian beramal. Timbangan daripada ucapan-ucapan zikir tersebut menjadi bekal hari kiamat. Fa'innahu man aslaha ma bainahu wa bainallah yakfilillahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dia dengan Allah, perbaiki hubungan kita sama Allah, Allah perbaiki hubungan kita dengan manusia. Artinya kalau kita taat, kita ibadat, kita jauhkan maksiat kemungkaran, dijaga oleh Allah, diperbaiki urusannya, dimudahkan segala perihalnya, karena dia hubungan dengan Allah baik. Dari kalian Allah, yaitu yang nas, karena segala-galanya yang memutuskan Allah, yang mengatur Allah, yang memberikan kepastian Allah, yang memastikan kejadian Allah. Dialah yang mengatur manusia di dalam hidup manusia semua makhluk, baik binatang dan lain-lainnya. Yang
mengatur Allah, yang memberikan rezeki Allah, ajar dari Allah. Segala-galanya hidup dan perihal ujian, sabaran dan lain-lain, Allah yang memberikannya. Wala yakuna alaih, tidak ada yang bisa memutuskan sesuatu kecuali Allah. Yang bisa manusia. La yudhi alaih wa la yudhu alaih. Di dalam Allahumma barik lana wa barik lana bima a'tait innahu la yadhillu man walayt wa la yudhi man walayt wa la yudhi wa la yudhu alaih wa la yudhu alaih. Tidak ada manusia yang bisa memberikan keputusan, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya berencana, kita hanya bertawakal, yang memutuskannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa memiliki nyawa, memiliki segala-galanya, hanya Allah. Waktu kita, hidup kita, umur kita, yang tahu hanya Allah. Manusia tidak ada yang tahu nyawanya kapan. Maka disuruh beramal, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, la haula wala quwwata illa billah. Berkata Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir, hakala warada Ibnu Jarir, ini hadis khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Kuba awal Jumat di Madinah. Dengan sanadnya Ibnu Jarir dengan Imam Baihaqi perawinya di dalam bab awal khutbah khutbah Rasulullah inna di Madinah. Pertama-tama khutbahnya tatkala Rasulullah masuk ke kota Madinah, Rasulullah membuat masjid di situ istirahat jarak jauh dan di situ banyak penduduk, disatukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Turun ayat di kota Kuba, rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Laki-laki yang suka dengan kebersihan dirinya dari syirik, kebersihan hatinya dari syirik kepada Allah, mereka masuk Islam dengan Nabi Muhammad di kota Kuba. Dikumpulkan orang banyak di situ, membangun masjid kecil dan menjadikan awal Jumat khutbah. Ini hadisnya riwayat Imam Baihaqi dari Abi Salamah bin Abdurrahman. Karena awal khutbah katabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah, agama fiha hamdalillah wa ahna alaihi bima huwa ahlu. Tatkala masuk kota Kuba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama khutbah di kota Madinah, dan Rasulullah berdiri dan bermuji Allah Subhanahu wa taala, mengungkapkan rasa syukur selamat dalam perjalanan 67 hari berhijrah dari kota Mekah bersama-sama Sayyidina Abu Bakar dan lain-lain sahabatnya. Dipuji-puji Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du, langsung berkata setelah itu, ayuhan nas, waqaddimu li anfusikum, wahai segenap manusia, siap-siapkanlah untuk kalian ke depan hari-hari sisa umur kematian kita menunggu, maka siap-siapkan amal saleh bekal akhirat. Ta'lamuhunna wallahu la yashikanna ahadukum, yang mana kalian tahu semuanya bakal mati dan Allah akan gugurkan, akan datangkan cabut ajal kita semuanya. Gak ada lagi nanti kita bisa membawa daripada hasil kekayaan kita. Yang punya onta yang gak bisa dibawa ontanya, yang punya kambing penggembala kekayaannya gak bisa dibawa ke akhirat. Semua dunia ditinggalkan, surat anak dan istri dan hartanya, hanya dibawa hanya amal soleh. Kemudian dalam Allah lahu dzulman, nanti dia akan berhadapan langsung dengan Allah di hisab, berhadapan satu dengan Allah, tidak ada yang berjemaah, tidak ada pendampingnya. Wala hajat yahdimuhu dunahu, Allah Subhanahu wa taala langsung bertemu kepada hambanya, ditanya, disoal, dihisab, dicatat, dibuka semuanya amalan-amalan dunianya. Alam yatika rusuli wallabaka wa atiduka mala wa afdadu alaika wa ma katabta li nafsik. Aku telah datangkan kepada kalian kitabku disertai dengan Rasulku Nabi Muhammad, dan dia sampaikan kepada kalian Islam, dia
Dia sampaikan kepada kalian undang-undang Allah, amalan-amalan akhirat, dan aku berikan kalian kehidupan dan harta, dan aku lebihkan kepada kalian anugerah dan karunia. Apa yang kau bawa untuk kematian? Apa yang kau bawa untuk bekal akhirat? Fayanzurul 'abdu yaminan wa shimala fala yara shay'a, thumma yanzuru qudamahu fala yara ghayra nari jahannam. Maka di hadapan dia tidak bisa melihat kanan kiri, tidak mempunyai amal, tidak melihat segala sesuatu. Yang melihat ke depannya adalah api neraka jahanam, karena tak berbekal amal soleh. Faman istata'a an yahdiya wajhahu minan nar walau bihi kitabah lam ya'mal bal yaf'al. Barang siapa mampu menyelamatkan wajahnya dari api neraka dengan dia hanya bersedekah dengan setengah biji kurma, dia kerjakan. Pemantul jejik, kalau dia nggak punya kurma, tapi kalimatin thayyibah, dengan ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang baik, akhlak, adab, berani tutur kata yang baik, itu menjadi sedekah, menjadi hasanah. Fa inna biha tujzul hasanatu 'ashra amsalha ila 700 dha'if. Karena Allah melipatkan ganda pahala hasanah, 1 menjadi 10, 10 menjadi 100, 1 menjadi 70, 70 menjadi 700, ila 700 dha'if, sampai ke 700 kali lipat. Itulah daripada khutbah Rasulullah SAW yang dikutip dalam sirah Ibn Hisham di dalam awal masuknya ke kota Madinah, di dalam kota Kuba. Panjang lebar dari nasihat Rasulullah SAW. Semoga mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya selama kehidupan kita di dunia dan menjadi bekal kita di akhirat, membawa iman dan Islam dan husnul khatimah, mengucap la ilaha illallah, dan hasanat-hasanat perbuatan-perbuatan baik juga akan menjadi syafaat buat kita sendiri. Tidak ada yang bisa memberikan amal di hari itu, tidak ada yang mau menolong kita di hari itu kecuali amal kita sendiri. Di dalam kubur, sholat kita kita lakukan. Awwalu ma yuhasabul 'abdu fi qabrihi as-shalah. Fa in wujida tamma ghufira lahu wa man aysaru wa ma ba'dahu aysar. Wa in wujida naqsa fala yalumanna illa nafsa. Barang siapa masuk ke dalam kuburnya, itulah satu negeri tempat dari tempat-tempat akhirat. Yang membawa Nabi Muhammad yang pertama adalah sholatnya. Kalau dilihat sholatnya rapi, bagus, sempurna, selamat dia dari amal-amalannya semua, tidak ditanya yang lain. Kesononya dia mudah dihisab dengan hisaban yang sirah. Amin ya Rasulullah. Tapi kalau dia nggak bawa amal soleh dan sholatnya tidak rapi, diperiksa dia gugur, dia diperiksa dia salah, maka jangan salahkan orang lain, salahkan dirimu sendiri. Kenapa di dunia tidak beriman dan amal soleh dengan mengerjakan perintah sholat 5 waktu, kewajiban-kewajiban kita. Sholat 5 waktu adalah hadiah langsung dari 7 lapis langit. Nabi yang beriman langsung dari 50 waktu menjadi 5 waktu, tetap pahalanya 50 waktu. Maka tidak ada dari perintah-perintah di dalam wahyu Allah Al-Quran tidak di bumi semuanya. Sholat di bumi, zakat di bumi, haji di bumi, perintah-perintah segalanya di bumi. Illa sholat. Hanya sholat yang di atas langit yang Rasulullah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya makhluk yang bertemu dengan Allah. Semuanya nggak bisa, para nabi, para rasul, hatta Nabi Allah Musa nggak bisa bertemu dengan Allah di dunia kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah mukjizat abadi yang ditulis di dalam Al-Quran. Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana itu adalah perintah sholat. Mudah-mudahan as-sholatu ibaduddin, man aqamaha faqad aqama ad-din, wa man tarakaha faqad hadama ad-din.
Sholat itu adalah tiangnya agama. Siapa yang mendirikan tiang, maka dia semata-mata mendirikan agamanya. Barang siapa merubuhkan tiangnya, sama-sama dia merubuhkan agamanya. Perintahkanlah anak-anakmu dan istri-istrimu untuk menjalankan sholat. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkan anak istrimu untuk sholat, sabar di dalam memerintahkannya. Aku yang memberikan, kalian meminta kepada rezeki. Aku yang atur rezeki, kata Allah. Aku yang membagi bagian rezeki. Kalau kita jalankan sholat 5 waktu dengan baik, anak istri kita dan berjamaah di masjid dan lain-lainnya, maka dia dijamin oleh Allah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah